Bagaimana kemudian kita memberikan dukungan yang optimal atas nama saudara Mitchell Lee Becker dan saudara Luke Anthony Fikri dapat disetujui. Sepak bola nasional kembali bergejolak dengan serangkaian berita yang memicu adrenalin supporter tanah air di tingkat kontinental. Timnas Jepang secara terbuka menyatakan ketidaksabaran mereka untuk menantang Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027 usai gagal melaju ke fase 16 besar Piala Dunia. Sebuah misi besar bagi Samurai Biru untuk menembus luka lama pasca Piala Dunia. Menanggapi tantangan dari raksasa Asia tersebut, PSSI di bawah arahan strategis telah mematok target ambisius menembus 50 besar peringkat FIFA melalui percepatan naturalisasi dua talenta berkelas, Luke Fikri dan Mitchell Becker. Kabar gembira datang dari parlemen, di mana DPR secara resmi telah memberikan pengesahan untuk proses kewarganegaraan keduanya yang kini tinggal menghitung hari untuk pengambilan sumpah WNI. Sementara itu, di pusat pelatihan Bali, John Herdman tengah melakukan sentuhan taktis terakhir dalam mematangkan skuad Timnas B sebagai persiapan krusial demi menyapu bersih trofi di Piala AFF 2026. Bagaimana alur persiapan besar ini dirancang untuk mengangkat derajat sepak bola Indonesia di mata dunia? Mari kita bedah narasinya secara mendalam. Panggung Piala Asia 2027 dipastikan akan menjadi magnet perhatian dunia bagi pecinta sepak bola, terutama bagi Indonesia. Ketegangan sudah terasa jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Timnas Jepang sebagai salah satu kekuatan hegemonik sepak bola di benua Asia telah menatap laga kontra Timnas Indonesia dengan ambisi yang sangat spesifik. Bagi Samurai Biru, fase grup ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan langkah krusial dalam misi besar mereka untuk mengincar gelar juara, sekaligus menjadi obat penawar luka atas hasil yang kurang memuaskan di ajang Piala Dunia sebelumnya. Jepang yang memiliki kedalaman skuad kelas dunia dan filosofi permainan yang sangat disiplin, memandang Indonesia bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan lawan yang patut diwaspadai. Rekam jejak perkembangan performa Garuda yang konsisten menanjak dalam beberapa tahun terakhir membuat tim pelatih Jepang harus melakukan analisis mendalam. Mereka tahu betul bahwa atmosfer stadion dan fanatisme supporter Indonesia akan memberikan tekanan psikologis yang berbeda bagi publik Jepang. Tantangan ini adalah ujian bagi kedewasaan taktis mereka. Mereka bertekad untuk menunjukkan bahwa Jepang tetap berada di puncak piramida sepak bola Asia dan kemenangan atas Indonesia adalah harga mati untuk membangun momentum menuju taka juara. Menyadari bahwa persaingan di level kontinental seperti Piala Asia 2027 memerlukan kualitas individu yang setara dengan lawan, PSSI mengambil langkah berani. Laporan dari Suara Merdeka menggarisbawahi ambisi besar federasi untuk mendongkrak peringkat Timnas Indonesia hingga menembus 50 besar dunia. Target ini bukanlah sekedar impian di atas kertas, melainkan sebuah proyek strategis yang melibatkan integrasi pemain keturunan berkualitas tinggi ke dalam sistem permainan nasional. Dua nama yang menjadi tumpuan utama dalam proyek ambisius ini adalah Luke Fikri dan Mitchell Becker. Keduanya merupakan pemain yang telah teruji di kompetisi Eropa, memiliki pemahaman taktis yang matang, serta fisik yang mumpuni untuk bersaing di level internasional. PSSI percaya bahwa dengan masuknya Luke Fikri ke dalam lini tengah dan Mitchell Becker ke sektor pertahanan, kualitas permainan Timnas Indonesia akan mengalami lompatan signifikan. Peringkat 50 besar FIFA adalah cerminan dari konsistensi kemenangan, dan untuk mencapainya Indonesia membutuhkan amunisi yang mampu memberikan dampak instan serta stabilitas permainan dalam jangka panjang. Naturalisasi kedua pemain ini adalah respon logis terhadap kerasnya persaingan sepak bola global yang menuntut kesiapan materi pemain di segala lini. Proses administrasi untuk menjadikan Luke Fikri dan Mitchell Becker sebagai warga negara Indonesia akhirnya mencapai titik terang yang membahagiakan. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah memberikan persetujuan penuh terhadap naturalisasi kedua pemain tersebut. Pengesahan ini menjadi lampu hijau terakhir bagi PSSI untuk membawa keduanya ke tahap akhir, yakni pengambilan sumpah setia sebagai WNI. Kecepatan proses ini menunjukkan sinergi yang luar biasa antara legislatif dan otoritas sepak bola Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional. Bagi Luke Fikri dan Mitchell Becker, persetujuan DPR ini bukan hanya sekedar urusan legal formal, melainkan juga simbol penerimaan bangsa Indonesia atas dedikasi mereka untuk membela merah putih. Kini sorotan publik tertuju pada tanggal pengambilan sumpah yang direncanakan dalam waktu dekat. Setelah resmi menjadi WNI, keduanya akan segera mendapatkan paspor Indonesia dan memiliki hak penuh untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk Piala AFF 2026 dan kualifikasi menuju Piala Asia 2027. Antisipasi supporter tanah air sangatlah tinggi, karena dengan bergabungnya kedua pemain ini, kedalaman skuad Garuda akan semakin menakutkan bagi lawan-lawan di kawasan Asia. Di saat perhatian publik tertuju pada proses naturalisasi, di belahan lain Nusantara, tepatnya di Bali, John Herdman tengah bekerja keras dalam senyap. Mengutip informasi dari PDI Perjuangan Bali, Herdman memilih Pulau Dewata sebagai pusat penggemblengan Timnas B untuk menghadapi tantangan Piala AFF 2026. Keputusan ini didasari oleh kebutuhan akan atmosfer yang kondusif, fasilitas latihan yang mumpuni, serta ketenangan untuk mematangkan taktik sebelum terjun ke dalam kompetisi yang penuh tekanan.
Pemusatan latihan di Bali ini difokuskan pada pengembangan kolektivitas tim. Hartman tidak sekedar melatih fisik tetapi juga membangun sinergi antara pemain muda yang lapar akan pembuktian dengan pemain senior yang bertindak sebagai mentor. Dalam sesi latihan intensif tersebut, Hartman terlihat sangat teliti dalam mengasah transisi permainan, pola serangan balik cepat, dan disiplin pertahanan yang menjadi ciri khas racikannya. Meskipun disebut sebagai Timnas B, materi pemain yang dibawa Hartman ke Bali adalah kumpulan talenta-talenta terbaik yang dipersiapkan untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing bagi pemain utama. Hartman ingin memastikan bahwa jika terjadi situasi darurat atau jadwal yang bentrok di masa depan, Indonesia tidak akan mengalami penurunan kualitas di atas lapangan. Fokus pada pematangan di Bali ini adalah bagian dari manajemen risiko dan strategi jangka panjang Hartman. Ia ingin setiap pemain di bawah asuhannya memahami filosofi total football yang ia bawa, sehingga ketika turnamen Piala AFF 2026 dimulai, tim yang turun akan menjadi unit yang sangat terorganisasi, solid dan siap membawa pulang trofi juara untuk rakyat Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia menuju supremasi sepak bola Asia kini sedang berjalan di atas rel yang sangat terukur. Dari tantangan terbuka yang dilayangkan Jepang untuk Piala Asia 2027 hingga ambisi besar PSSI menembus 50 besar ranking FIFA melalui kontribusi krusial Luke Fikri dan Mitchell Baker. Semua langkah ini adalah cerminan dari visi besar sepak bola nasional. Pengesahan status WNI bagi dua bintang baru kita ditambah dengan keteguhan John Hartman mematangkan skuad di Bali menjadi garansi bahwa kita tengah berada di era kebangkitan yang nyata. Dukungan dari parlemen dan kerja keras di lapangan latihan adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Tentu, mari kita kembangkan narasi di atas menjadi lebih mendalam, mengeksplorasi setiap dimensi taktis serta dampaknya terhadap masa depan sepak bola Indonesia, lengkap dengan sebuah kesimpulan penutup. Atas nama saudara Mitchell Baker dan saudara Luke Anton Fikri, dapat disetujui, setuju. Sepak bola nasional kembali bergejolak dengan serangkaian berita yang memicu adrenalin supporter tanah air di tingkat kontinental. Timnas Jepang secara terbuka menyatakan ketidaksabaran mereka untuk menantang timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027 usai gagal melaju ke fase 16 besar Piala Dunia. Sebuah misi besar bagi Samurai Biru untuk menembus luka lama pasca Piala Dunia. Menanggapi tantangan dari raksasa Asia tersebut, PSSI di bawah arahan strategis telah mematok target ambisius menembus 50 besar peringkat FIFA melalui percepatan naturalisasi dua talenta berkelas, Luke Fikri dan Mitchell Baker. Kabar gembira datang dari parlemen, di mana DPR secara resmi telah memberikan pengesahan untuk proses kewarganegaraan keduanya yang kini tinggal menghitung hari untuk pengambilan sumpah WNI. Sementara itu, di pusat pelatihan Bali, John Hartman tengah melakukan sentuhan taktis terakhir dalam mematangkan skuad Timnas B sebagai persiapan krusial demi menyapu bersih trofi di Piala AFF 2026. Bagaimana alur persiapan besar ini dirancang untuk mengangkat derajat sepak bola Indonesia di mata dunia? Mari kita bedah narasinya secara mendalam. Panggung Piala Asia 2027 dipastikan akan menjadi magnet perhatian dunia bagi pecinta sepak bola, terutama bagi Indonesia. Ketegangan sudah terasa jauh sebelum peluit kick-off dibunyikan. Timnas Jepang sebagai salah satu kekuatan hegemonik sepak bola di benua Asia telah menatap laga kontra Timnas Indonesia dengan ambisi yang sangat spesifik. Bagi Samurai Biru, fase grup ini bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan langkah krusial dalam misi besar mereka untuk mengincar gelar juara sekaligus menjadi obat penawar luka atas hasil yang kurang memuaskan di ajang Piala Dunia sebelumnya. Jepang yang memiliki kedalaman skuad kelas dunia dan filosofi permainan yang sangat disiplin, memandang Indonesia bukan lagi sebagai pelengkap, melainkan lawan yang patut diwaspadai. Rekam jejak perkembangan performa Garuda yang konsisten menanjak dalam beberapa tahun terakhir membuat tim pelatih Jepang harus melakukan analisis mendalam. Mereka tahu betul bahwa atmosfer stadion dan fanatisme supporter Indonesia akan memberikan tekanan psikologis yang berbeda bagi publik Jepang. Tantangan ini adalah ujian bagi kedewasaan taktis mereka. Mereka bertekad untuk menunjukkan bahwa Jepang tetap berada di puncak piramida sepak bola Asia dan kemenangan atas Indonesia adalah harga mati untuk membangun momentum menuju taka juara. Menyadari bahwa persaingan di level kontinental seperti Piala Asia 2027 memerlukan kualitas individu yang setara dengan lawan, PSSI mengambil langkah berani. Laporan dari Suara Merdeka menggarisbawahi ambisi besar federasi untuk mendongkrak peringkat timnas Indonesia hingga menembus 50 besar dunia. Target ini bukanlah sekedar impian di atas kertas, melainkan sebuah proyek strategis yang melibatkan integrasi pemain keturunan berkualitas tinggi ke dalam sistem permainan nasional. Dua nama yang menjadi tumpuan utama dalam proyek ambisius ini adalah Luke Fikri dan Mitchell Baker. Keduanya merupakan pemain yang telah teruji di kompetisi Eropa, memiliki pemahaman taktis yang matang, serta fisik yang mumpuni untuk bersaing di level internasional. PSSI percaya bahwa dengan masuknya Luke Fikri ke dalam lini tengah dan Mitchell Baker ke sektor pertahanan, kualitas permainan timnas Indonesia akan mengalami lompatan signifikan. Peringkat 50 besar FIFA adalah cerminan dari konsistensi kemenangan, dan untuk mencapainya Indonesia membutuhkan amunisi yang mampu memberikan dampak instan serta stabilitas permainan dalam jangka panjang. Naturalisasi kedua pemain ini adalah respon logis terhadap kerasnya persaingan sepak bola global yang menuntut kesiapan materi pemain di segala lini. Proses administrasi untuk menjadikan Luke Fikri dan Mitchell Baker sebagai warga negara Indonesia akhirnya mencapai titik terang yang membahagiakan. Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi telah memberikan persetujuan penuh terhadap naturalisasi kedua pemain tersebut.
Pengesahan ini menjadi lampu hijau terakhir bagi PSSI untuk membawa keduanya ke tahap akhir, yakni pengambilan sumpah setia sebagai WNI. Kecepatan proses ini menunjukkan sinergi yang luar biasa antara legislatif dan otoritas sepak bola Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional. Bagi Luke Fikri dan Mitchell Baker, persetujuan DPR ini bukan hanya sekedar urusan legal formal, melainkan juga simbol penerimaan bangsa Indonesia atas dedikasi mereka untuk membela merah putih. Kini sorotan publik tertuju pada tanggal pengambilan sumpah yang direncanakan dalam waktu dekat. Setelah resmi menjadi WNI, keduanya akan segera mendapatkan paspor Indonesia dan memiliki hak penuh untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk Piala AFF 2026 dan kualifikasi menuju Piala Asia 2027. Antisipasi supporter tanah air sangatlah tinggi, karena dengan bergabungnya kedua pemain ini, kedalaman skuad Garuda akan semakin menakutkan bagi lawan-lawan di kawasan Asia. Di saat perhatian publik tertuju pada proses naturalisasi, di belahan lain Nusantara, tepatnya di Bali, John Hartman tengah bekerja keras dalam senyap. Mengutip informasi dari PDI Perjuangan Bali, Hartman memilih Pulau Dewata sebagai pusat penggemblengan Timnas B untuk menghadapi tantangan Piala AFF 2026. Keputusan ini didasari oleh kebutuhan akan atmosfer yang kondusif, fasilitas latihan yang mumpuni, serta ketenangan untuk mematangkan taktik sebelum terjun ke dalam kompetisi yang penuh tekanan. Pemusatan latihan di Bali ini difokuskan pada pengembangan kolektivitas tim. Hartman tidak sekedar melatih fisik, tetapi juga membangun sinergi antara pemain muda yang lapar akan